Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Pada video kita kali ini kita masuk ke bab 7, yaitu Login to Linux, Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada bab Login to Linux kita akan belajar tentang Power Off versus Save, Export Import Virtual Machine, Login to Debian, dan yang terakhir Fixing Debian Resolution. Sekarang kita akan mempelajari apa itu Power Off dan apa itu Save. Di VirtualBox terdapat dua metode untuk mematikan atau men-stop server yang kita miliki atau virtual machine yang kita miliki. Kita langsung praktekkan saja pada virtual machine kita. Oke teman-teman, di sini kalau kita close atau kita silang itu di sini dia otomatis akan nanya ini mau di save the machine state atau power of the machine. Apa sih bedanya? Kalau power off itu otomatis men-shutdown server yang kita punya, sedangkan save the machine state ini dia cuma nge-sleep atau dia akan mematikan servernya, tapi ketika kita running lagi servernya akan ada tampilan yang sama. Saya contohkan dulu yang save the machine state. Tampilan pertamanya saya akan buat ada tulisan ls. Lalu di sini saya coba save the machine state. Lalu oke. Lalu kita start. Oke, dia akan kembali pada tampilan yang sama pada server kita. Apa bedanya kalau kita pakai power of the machine? Kalau power of the machine dia akan mati total, jadi tampilannya ketika kita running lagi dia nggak akan kembali pada tampilan yang sama. Kita coba aja ya yang power of the machine. Oke, kita start lagi. Oke, jadi ketika kita start dia akan melakukan booting kembali, jadi dia melakukan proses runningan server lagi. Beda kalau save, dia cuma nge-sleep, dia nggak akan melakukan proses booting. Tadi kan tidak ada proses kayak gini ya teman-teman, karena tadi nge-sleep jadi dia nggak akan ngulang sistemnya. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul ya, dia akan kembali ke tampilan awal ketika kita membuat server di video-video sebelumnya. Lalu kita login. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu export import virtual machine. Ekspor dan import itu sudah tidak asing lagi ya di tengah telinga teman-teman, karena itu bahasa yang sering muncul di keseharian kita. Oke, lalu apa itu ekspor import pada virtual machine dan apa fungsinya? Jadi pada virtual machine atau VirtualBox atau software virtual lainnya seperti VMware Workstation itu kita bisa melakukan ekspor ataupun import file virtual machine kita. Contohnya seperti ini. Pada virtual machine saya itu terdapat satu server atau bernama server Tiara, itu menggunakan nama saya sendiri ya teman-teman, dan saya bisa mengekspor file ini sehingga file tersebut akan menjadi file .ova atau file standar virtualization, yang mana itu bisa diimport atau diletakkan pada VirtualBox atau software virtual machine lainnya. Jadi ketika saya ekspor akan menjadi file .ova, file tersebut bisa diimport ke laptop lain ataupun perangkat lain. Semisal saya mengekspornya melalui VirtualBox, lalu saya import ke hypervisor lain seperti VMware Workstation, itu bisa saya import di sana ya teman-teman.
Kita coba saja. Di sini saya ingin mengekspor Ubuntu server. Kita klik kanan, lalu terdapat menu export to OJI. Kita klik, lalu kita formatnya pilih yang paling atas. Lalu di sini itu ada penempatan file, kita pakai yang default dari sananya ya. Lalu kita next, lalu export. Kita tunggu ya teman-teman, dia akan melakukan loading atau proses pengeksportan, dan ini akan memakan waktu yang cukup lama ya. Oke, di sini saya sudah selesai dalam proses mengekspor file virtual machine, yang nantinya file tersebut akan menjadi file standar virtualization atau file.ova. Nah, di mana file terletak? Ketika kita akan melakukan ekspor itu, kita ditanya dulu tentang letak di mana file itu akan diletakkan. Nah, di sini saya terletak di user, terus nama user, terus dokumen. Kita coba lihat. Oke teman-teman, di sini sudah ada ya, berarti sudah bisa. Sekarang kita akan coba file tersebut kita import ke software virtual machine lain, ke laptop atau device lain. Caranya ditekan 2 kali seperti membuka aplikasi. Select an app to open this .ova file. Di sini kita harus menggunakan VMware Workstation atau VirtualBox Manager atau VMware Player. Karena di sini saya akan menyontohkan VirtualBox, kita pilih yang VirtualBox Manager. Cuman pada awalnya atau pada dasarnya itu VirtualBox-nya nggak muncul, yang muncul itu aplikasi lain. Jadi caranya ketika tidak ada opsi VirtualBox itu, teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu choose an application. Di sini ketika teman-teman sudah buka filenya, dia akan langsung diarahkan ke disk PC. Lalu bagaimana caranya untuk menemukan file VirtualBox? Kita teman-teman pergi ke local disk C, lalu open files, jangan yang open files 86, lalu kita cari yang Oracle, lalu VirtualBox, lalu kita buka yang VirtualBox.exe yang ini. Di sini saya tidak akan open karena opsi VirtualBox-nya sudah ada ya teman-teman. Di sini terdapat 2 opsi ya teman-teman, yaitu Always dan Just One. Kalau teman-teman mau menggunakan aplikasi yang lain, pilih yang Just One saja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman cuma punya VirtualBox saja, teman-teman buka file OVA-nya, pilih yang Always saja. Karena di sini saya menggunakan VMware juga, jadi di sini saya akan menggunakan Just One saja. Oke, di sini namanya Oke, di sini untuk import virtual machine-nya namanya Ubuntu server 1. Lalu kita import. Untuk proses importnya itu tidak selama ekspor, karena dia cuma memasukkan data yang ada. Sedangkan kalau kita mengekspor itu harus menginstal atau mengunduh data dari server yang sudah kita punya. Oke, ini file Ubuntu server 1. Kita coba start, apakah filenya itu sama dengan Ubuntu server atau file yang sudah kita ekspor. Nah, hostname-nya itu tetap sama ya, seperti yang saya buat atau ekspor. Kita coba login. Oke, ini sudah bisa ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu login to Linux, atau lebih tepatnya login ke Debian yang sudah kita buat pada VirtualBox. Jadi sebelum kita mempraktekkan konfigurasi atau perintah-perintah yang terdapat
pada Linux, kita akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Jika kita tidak login terlebih dahulu, itu kita tidak bisa melakukan apapun ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu bebas ya mau menggunakan server yang mana, tapi lebih saya sarankan itu pakai yang Debian server karena terdapat GUI atau Debian environment yang terdapat tampilan ya teman-teman seperti pada desktop kita. Jadi kita itu lebih mudah untuk menggunakan Debian server terlebih dahulu. Oke, di sini kita start saja. Oke, ini username saya yaitu Tiara Fadila, sama seperti yang saya buat ketika pada proses instalasi pada video sebelumnya. Di sini terdapat username, teman-teman bisa klik. Lalu di sini kita masukkan sandi. Teman-teman harus ingat ketika proses instalasi itu kita memasukkan dua password yang berbeda, yaitu password root dan password username pada Debian ini. Jadi yang dimasukkan di sini adalah password Debian servernya. Karena kedua password saya sama, karena untuk password saya itu keduanya antara root dan password untuk Debian server itu sama, karena untuk belajar. Tapi kalau sudah di lapangan, teman-teman memilih server yang berbasis Linux, teman-teman itu harus buat password yang berbeda-beda atau password yang sangat rumit. Di sini saya akan masukkan passwordnya yaitu 12345, enter. Oke, dia akan menampilkan desktopnya. Mungkin dari teman-teman ini terlalu kecil ya untuk desktop atau pembelajaran Linux menggunakan Debian environment. Untuk membesarkannya, teman-teman bisa klik kanan pada kursornya, lalu pilih pengaturan tampilan. Di sini terdapat resolusi, yang mana resolusi pada Debian server yang ini tuh 4:3. Jadi saya akan ganti, ini disesuaikan ya sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan ubah ke 16:10. Lalu kita terapkan, lalu kita simpan perubahan, lalu kita bisa close saja. Untuk melihat aplikasi apa saja yang terdapat pada Linux, kita bisa ke aktivitas, lalu ketik untuk mencari. Di sini saya akan mencari terminal karena pada pembahasan selanjutnya itu kita akan mempraktekkan perintah-perintah Linux itu pada terminal. Di sini kita ketik saja terminal, kita klik. Oke, tampilannya seperti ini. Jika kecil, teman-teman bisa memperbesar tampilannya dengan keyword. Kontrol ini teman-teman bisa klik secara bersamaan. Oke, udah besar ya, terlalu besar lagi. Nah, oke, ini udah lumayan besar ya teman-teman. Mungkin seperti itu saja untuk pembahasan login to Linux. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fixing Debian resolution. Kali ini kita akan membenarkan atau memperbaiki resolusi pada Debian kita, yang mana pada Debian kita itu terdapat bar untuk men-scroll ke atas dan ke bawah seperti ini ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak perlu scroll untuk melihat ke bawah? Nah, di sini kita bisa langsung saja memfull screenkan desktop dari Debian kita, yaitu dengan pilih bar view, lalu kita klik yang full screen mode atau shortcutnya yaitu host plus F. Nah, di sini kalau teman-teman nggak mau alertnya seperti ini, itu bisa di do not show this message again, lalu di
lalu klik, nanti centang, lalu switch. Tapi di sini saya akan menunjukkan alertnya saja, lalu switch. Jadi di sini tidak ada bar untuk men-scroll ke atas dan ke bawah lagi. Jadi kita bisa benar-benar melihat desktop dari Debian yang kita buat, dan jadi kita bisa bebas melakukan apa saja ataupun untuk belajar. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin keluar dari full screen seperti ini? Teman-teman bisa arahkan ke atas, lalu ada putih-putih. Lalu untuk keluar teman-teman bisa pilih yang tengah ini ya teman-teman, sebelahnya tanda silang, atau juga putih-putih yang ini juga bisa terdapat di bawah sini ya teman-teman. Tapi punya saya ini terdapat di atas, teman bisa klik yang ini. Oke, kita langsung keluar dari full screen mode nya ya teman-teman.